di dalam sirah nabawinya merinci fase Rasul dari usia 0 sampai 5, 5 sampai 7 dan seterusnya. Bahwa dari mulai Nabi itu lahir, karena Nabi adalah pilihan Allah, Al-Mustafa, maka sifat-sifat yang melekat di dalam Nabi itu dari mulai kecil bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Pedoman, contoh misalkan, ketika Nabi dibawa oleh ibu susuannya Halimatus Sa'diyah ke kabilah Bani Sa'ad, ya, di perjalanan itu kan Halimatus Sa'diyah juga membawa anak susuannya. Anak susuan Nabi itu ada sekitar 5 ya. Nanti kalau baca sirah itu ada 5, itu paling banyak. Kalau kita nggak punya anak susuan kan, saudara susuan kita nggak punya Nabi ada 5. Nah, itu Pak, ketika disuguhkan, mohon maaf ya, teteknya Halimatus Sa'diyah, gitu ya, kepada Nabi SAW, Nabi tidak mengambil sebelah kiri, tapi Nabi menyusui di teteknya Halimatus Sa'diyah sebelah kanan. Ini sudah menunjukkan bahwa Nabi kecil itu perilakunya sudah dibimbing oleh wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah ada at-tayammum, segala sesuatu yang dimana kebaikan dari sebelah kanan. Sehingga menjadi syariat kan, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul menjadi syariat. Apa kata Nabi? La tashrabu bishimali. Jangan kalian makan atau minum dengan tangan kiri, gitu kan? Fa inna syaitan yashrabu bisimali, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, gitu ya. Adapun ketentuan yang khusus kepada Nabi, seperti Nabi bertahanus di mana? Di Gua Hira. Ini adalah kehendak Allah khusus untuk Nabi. Apakah masih berlaku hari ini? Tidak, Pak. Ya, tidak. Misalkan jamaah Kuba pengen tenang segala macam pergi ke Gunung Sindur gitu kan. Bertapa. Oh, enggak berlaku yang ini. Tidak berlaku ya. Walaupun ada kan gitu ya. Bertapa. Ya, bahaya. Kenapa? Karena syarat mengimani Nabi itu rukunnya 2. Harus dipahami. Abduhu wa rasuluh. Harus ditetapkan. Nabi sebagai abduhu, sebagai hambanya, dan Nabi sebagai rasulnya yang tadi 40 itu kan. Sebagai hambanya manusia biasa, tetapi Mustafa yang cara perilakunya dipilih oleh Allah, dipalingkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kan ini mesti diturutin, diikutin, gitu ya. Coba buka. Adakah dari mulai Nabi kecil itu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada gitu kan. Nabi ketika bergaul ya, ketika kecil Nabi melihat anak-anak di Arab itu, kata Nabi bergumam, gak sesuai dengan fitrah manusia. Waktu kecil kok kayak begini anak-anak di Arab itu, gitu kan. Sehingga Nabi menyendiri gitu loh, Pak. Sehingga ada turunlah surah Ad-Duha gitu kan. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah kamu tuh dulu dalam keadaan yatim, menyendiri, Pak? Masya Allah, ini Nabi kecil gitu. Abduhu itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, wa rasuluhu setelah diangkat Nabi. Tapi dua-duanya mesti kita jadikan suri tauladan. Singkatnya seperti itu. Dan kalau tidak mengimani tentang Abdu wa Rasuluh, maka batal syahadat kita. Batal syahadat kita. Abduhu, Nabi manusia biasa, tidur, makan, menikah, gitu kan. Nah, wa rasuluhunya, tidurnya harus cara Nabi kita, makannya harus cara Nabi kita, nikahnya harus cara Nabi. Itu namanya abduhu. Karena ada orang-orang Arab itu 3 sahabat Ansor mendatangi Aisyah. Kata sahabat Ansor, bagaimana sih cara ibadah Nabi? Nabi ibadah tuh begini. Lalu ketiga sahabat Ansor bilang, saya bisa puasa sehari semalam tanpa buka. Yang satunya, saya bisa hidup seumur hidup tanpa nikah. Yang satunya bilang, saya bisa nggak tidur semalaman untuk ibadah. Nabi jawab, kata Nabi, kalau bicara yang paling takwa, aku yang paling takwa. Kalau bicara yang paling takut kepada Allah, aku yang paling takut kepada Allah. Tapi aku kalau puasa, datang waktu maghrib, aku buka. Kemudian aku tidak melajang, aku menikah. Kemudian kalau malam, aku sholat malam. Tapi juga aku tidur dulu. Ini namanya abduhu. Gitu. Kan nggak boleh melawan itu, Pak. Tetap menjadi pedoman hidup. Tidak boleh juga. Kalau gitu saya mau pakai syariat Nabi Musa, tidak boleh. Mau pakai syariat Nabi, nggak boleh. Kenapa? Allah memberikan 5 kelebihan kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada Nabi yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang masyhur, Umar pernah memegang Taurat.
Ditegur oleh Nabi, apakah engkau masih ragu wahai Umar? Lalu di akhir hadis Nabi katakan, seandainya Musa masih hidup, maka Musa pun pasti akan mengikuti syariat aku dan Musa tidak akan mengamalkan syariat beliau. Masya Allah. Itu ya. Seperti itu. Abduhu wa rasuluh. Jadi nggak boleh lagi ke Gunung Sindur. Nggak ada lagi. Buang-buang duit. Tapi kalau tur boleh aja, jalan-jalan boleh aja gitu ya. Boleh aja. Tapi kalau bertapa, nggak makan, nggak pakaian, mati sia-sia itu ya. Mati sia-sia. Wallahu a'lam.